Oke, kita Saya di Mandua waktu itu. main dua Banyak kota, kelas. Pak. Tapi kamu bukan peserta, bukan siswa yang ketipu itu kan Yoba? Bukan aku apa ya waktu itu foto buku Oh, buku yearbook tahunan. iya buku Yang Bu tahunan, Nina Pak. itu ya. Iya. Itu nggak ada bukunya ya? Gak ada, akhirnya balik duitnya, Pak. Oh, tapi dipulang-pulangin? Nyicil gitu. Dipulangin? Pulangin. Kalau saya baru masuk sama IO, cuman kan kebijakan bukan saya. Saya kan dilantik Maret. April, Mei langsung. Nah, itu kan kebijakan dari dulu sebelumnya. Bapak masuk udah terbentuk ya. Iya. Pandang itu kan. Hmm. Ayo. Oke, Pak. Dimulai dari perencanaan dulu paling Iya. ya, Pak. Udah direkor udah. Sudah mulai. Jadi ini konteksnya adalah sarana prasarana, Pak. Jadi ketika Bapak melakukan perencanaan sarana prasarana, entah itu ingin membangun gedung kah, ingin mengadakan AC dan lain sebagainya, kira-kira faktor apa yang Bapak pertimbangkan paling penting? Jadi dalam prosesi perencanaan sarana prasarana yang harus kita pertimbangkan lebih utama, yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan itu artinya disesuaikan dengan kapasitas dan juga jumlah siswa. Dalam setiap tahunnya kita menerima berapa kelas, dan setelah kita tentukan baru kita sesuaikan tentang sarana prasarana pendukung KBM itu. Kan? Jadi pertimbangannya adalah kebutuhan. Nah, setelah kita pertimbangkan, misalnya kita perlu lab bahasa, kapasitas untuk 360 gitu kan ya, kali 3 tingkatan gitu kan. Berarti kan hampir 1100 lebih ya. Berarti kita perlu 2 lab bahasa. Dan misalnya fasilitas kita nih, tempat ibadah, misalnya tempat sholat kecil, berarti harus kita bangun lagi gitu kan. Ya, alhamdulillah kan kalau masjid sudah kita fasilitasi gitu kan. Itu mungkin salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan gitu kan ya. Nah, itu proses yang pertama. Lalu tidak lupa juga kita komunikasikan dengan para pemegang kebijakan ya, seperti komite gitu kan ya, dan juga birokrat di atas kita gitu kan, seperti Kementerian Agama ya, kita konsultasikan terkait dengan kebutuhan itu, maka langkah-langkahnya seperti apa gitu saya kira. Oke, Pak, berarti tergantung daripada kebutuhan ketika ingin mengadakan sarana prasarana. Kemudian mungkin ada rapat-rapat begitu ya, Pak. Nah, kalau rapat-rapat gitu kapan diadakannya biasanya? Kalau rapat itu kita adakan di awal tahun ajaran biasanya. Ya, kalau untuk melibatkan semua wali murid. Nah, kalau untuk pengurus komite biasa per triwulan. Per triwulan. Begitu aja sih. Berarti itu rapat ya untuk pengadaan besar, Pak, mungkin ya. Ya. Kalau misalkan pengadaan kecil, misalnya kayak ada laporan sapu hilang dan lain sebagainya, itu ajuannya tidak ke Bapak, ke mana ya? Itu ajuannya dari biasanya ya, dari OB, dari pengurus kelas gitu kan, itu ke Wakasarpras Panijam. Dari Wakasarpras mengajukan melalui surat baru ke bendahara bos. Nah, nanti dari bendahara bos saya akses untuk dibelanjakan gitu. Oke, mungkin itu Pak terkait dengan perencanaan. Kemudian dari tantangannya juga sih, Pak, kalau merencanakan itu tantangannya apa sih menurut Bapak? Ya, kalau tantangan itu pada umumnya pasti ada ya. Pertama ya, enggak semua wali murid itu merespon itu ya, kalau memang anggarannya dari komite. Dan tantangan yang kedua juga, kalau anggaran itu dari bos ya tidak mencukupi. Jadi kita harus memilih mana yang lebih utama, saya kira begitu. Jadi ada skala prioritasnya sendiri. Betul. Oke. Kemudian kalau bicara koordinasi, Pak, bagaimana Bapak mendelegasikan orang-orang gitu, Pak, dalam mengelola Sarpras ini? Bagaimana Bapak komunikasi ketika mengawasi Sarpras gitu? Biasanya Bapak melakukan berapa bulan sekali atau bagaimana? Kalau dari atas ke bawah itu kepala madrasah itu koordinasi dengan Wakasarpras ya. Nah, Wakasarpras baru nanti berkoordinasi juga dengan OB dan Satpam ya, yang membidangi tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya. Saya kira seperti itu. Oke. Sebenarnya, Pak, kita penelitian ini fokusnya terhadap parkir ya, Pak. Makanya
saya mungkin agak bertanya terkait dengan parkir, Pak. Hmm. Kalau menurut Bapak sendiri, parkir di Man 1 Kota Bekasi ini kondisinya seperti apa, dan apakah ada langkah yang Ya saya dilakukan kira gitu? gini, kalau parkir itu kan yang ada di halaman sekolah itu tidak mencukupi ya. Betul. Karena dari hampir 1.100 lebih siswa, katakanlah yang bawa motor misalnya 60%, jadi kan sekitar 600 ya. Iya. Itu tidak mencukupi. Bahkan banyak siswa-siswa yang parkir di rumah-rumah warga. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya tentunya harus berkolaborasi antara Kementerian Agama dengan Pemda gitu ya, dalam pengadaan lahan parkir. Karena dari segi lingkungan sekolah sudah tidak ada lagi lahan gitu ya. Begitu ya. Berarti memang belum ada lahan yang bisa digunakan untuk Belum. makanya sampai saat ini masih di rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga itu. Oke. Dan berjalannya ada permasalahan nggak sih Pak dari parkir ini Pak, kira-kira? Saya kira aman-aman aja sih. Ya, aman-aman aja. Kemudian aturan Pak, kalau bicara aturan dari siswa yang menggunakan kendaraan bermotor tadi kan 60%, ada nggak sih aturan misalkan hanya siswa yang boleh bawa motor itu Ya, yang punya SIM? kami nggak membuat aturan spesifik itu ya. Ya itu semua kita serahkan ke orang tua masing-masing. Karena memang untuk usia SMA atau aliyah kayaknya nggak ada juga ya yang mengkategorikan mana yang boleh bawa motor, mana yang enggak gitu kan ya. Akhirnya kita bebaskan aja. Iya, karena kalau kata Paniza itu ya ada rumah yang jauh, Tuh, terus belum ada kendaraan. betul. Biasa gitu. Terakhir mungkin Pak, terkait dengan aturan terbaru dari Pak Wali Kota yang katanya siswa nggak boleh bawa motor nih. Kira-kira dari Bapak bagaimana gitu? Kalau saya malah merespon ya. Kenapa demikian? Karena peluang anak untuk maaf bolos, peluang anak untuk terlambat, baik datang ke sekolah maupun pulang ke rumah kan karena mungkin salah satu indikatornya sepeda motor kan. Betul. Ya mungkin kalau dilarang bawa sepeda motor untuk usia SMA itu luar biasa, bagus sekali. Cuman kan pertanyaannya kapan terrealisasinya? Mestinya kalau memang itu direalisasikan, dibuat dulu peraturan wali kota misalnya untuk siswa di usia sekian, jenjang SMA atau SMP gitu kan. Ini kan baru wacana. Baru himbauan. Iya, baru himbauan. Kalau himbauan nggak akan bisa gitu kan. Dari gubernur. Iya, kalau perwal kan ditindaklanjuti sama penegak hukum, kayak Iya, polisi gitu kan. Gitu. Saya kira ya kalaupun memang benar saya apresiasi dan buat kami yang bergerak di bidang pendidikan itu sangat bersyukur sekali. Gitu ya. Tentunya juga dari parkir-parkir luar ini bisa mulai masalah mungkin. Iya. Mas siapa namanya? Saya lupa tadi. Rafif Pak. Mas Rafif. Iya. Keren. Saya doain mudah-mudahan biar cepat tesis Pak. apa? Oh ya, skripsi ya. Skripsi Pak. Tesis 2 ya. Keren. Ya mungkin itu aja sih Pak, karena udah kebanyakan data udah kalau dari Iya, Pak. saya hanya meluruskan aja. Mas Rafif, terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga. Dari habis pelepasan kelas 12 ini. Graduation. Iya. Oh, alah. Cuman ya sederhana kita aja. Oh, sekarang masih ini nggak sih Pak? Apa? Ada jalan-jalan gitu ada? Enggak sekarang. Seraya dengan aturan Pak KDM gitu. Oh iya. Kalau Yerbuk ada Pak, Yerbuk. Ada. Begitu kan inisiatif mereka juga. Iya sih. Oke. Iya Pak, terima kasih banyak ya Sukses Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Nanti Pak. kalau jadi sarjana berarti kamu sarjana apa? SPD, gelarnya SPD. Sarjana manajemen pendidikan Islam Pak. Oh berarti kalau manajemen kamu di kantor ya bukan guru ya? Sukses. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya bawa. Pamit ya Pak. Oke nanti kalau di deskripsi kasih. Iya siap. Betul. Perpustakaan. Iya siap. Lewat sini bisa. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya mau hati-hati ya. Iya Pak. Ya.